Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Permata Putri dari S1 PJJ Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang tax planning PPh Pasal 21. Selanjutnya itu adalah tax planning. Tax planning adalah proses perencanaan strategis yang dilakukan untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien dengan tetap memenuhi peraturan pajakan yang berlaku. Tujuan tax planning itu ada empat. Yang pertama, mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Yang kedua, mengoptimalkan manfaat pajak melalui pemanfaat insentif atau fasilitas perpajakan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, mengurangi risiko kesalahan penghitungan atau pelaporan pajak. Selanjutnya, PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan dan jasa. PPh Pasal 21 diberlakukan kepada WPOP sebagai subjek dalam negeri. Nah, apabila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri selain BUT, maka dia akan dikenakan PPh pasal 26. Kemudian subjek pemotongan PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan Nomor 31 Tahun 2012 adalah orang pribadi yang merupakan pertama pegawai, kedua penerima uang pesangon, yang ketiga bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, yang keempat dewan anggota komisaris, yang kelima mantan pegawai, dan yang terakhir peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya tidak termasuk subjek PPh pasal 21. Yang pertama, subjek perwakilan diplomatik dan konsultan atau perpajakan lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perpajakan Penghasilan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Selanjutnya, objek PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai tetap yaitu penghasilan tidak teratur dan teratur. Yang kedua, penerima pensiun secara teratur, yaitu uang pensiun atau sejenisnya. Yang ketiga, PHK dan pensiun diterima sekaligus, yaitu pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dan sejenisnya. Yang keempat, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan. Yang terakhir itu bukan pegawai, yaitu dia menerima honorarium, komisi, fee, dan lain-lain dalam bentuk dan nama apapun. Selanjutnya, non-objek PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi. Yang kedua, penerima dalam bentuk natura. Yang ketiga, iuran pensiun. Yang keempat, penerima dalam bentuk natura. Yang kelima, kenikmatan. Yang keenam, penghasilan yang dibayarkan kepada PNS atau TNI atau Polri. Dan yang terakhir adalah zakat. Selanjutnya pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 sesuai peraturan Direktorat Pajak nomor 31 2012 meliputi pemberi kerja yang terdiri orang pribadi, badan, atau cabang perwakilan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, taxability dan deductibility, yaitu adalah prinsip hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan tentang pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenain pajak penghasilan atau objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan dan pos-pos yang tidak dapat dibiayakan atau itu pengurang hasil bruto. Nah, itu ada dibagi menjadi dua, yaitu deductibility expense yang dirangkum dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 dan non-deductibility expense yaitu dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1.
Selanjutnya ada tiga kebijakan metode pajak. Yang pertama, metode gross. Metode yang dimana PPh pasal 21-nya ditanggung oleh karyawan. Nah, contohnya, karyawan dijanjikan gaji 5 juta, tetapi dia menerima take home pay-nya 4.500.000 karena PPh pasal 21-nya dipotong 500.000. Nah, kemudian metode net, yang dimana metode ini PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan. Contohnya, karyawan dijanjikan gaji 5 juta, tetapi dia tetap menerima take home pay-nya 5 juta. Nah, PPh 21 sebesar 500 ribunya itu ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga, metode gross up, yaitu metode di mana PPh pasal 21-nya ditanggung oleh perusahaan, tetapi dengan memberikan tunjangan pajak. Nah, contohnya, karyawan dijanjikan 5 juta, namun di gross up menjadi 5.500.000. Walaupun dia menerima 5 juta aja, karena dipotong PPh pasal 21-nya itu 500 ribu itu menjadi tunjangan pajaknya. Selanjutnya, tarif umum PPh pasal 21. Tarif umum PPh pasal 21 mengacu pada Undang-Undang PPh pasal 17, yaitu lapisan lapisan PKP-nya itu dari 0 sampai 60 juta rupiah itu tarifnya 5%. Selanjutnya, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 itu tarifnya itu 25%. Dan 500, di atas 500 juta sampai 5 miliar itu tarifnya itu 30%. Dan yang terakhir di atas 5 miliar itu dia dikenakan 35%. Tarif PTKP. Tarif PTKP yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK nomor 101 tahun 2016, yaitu yang pertama PTKP wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta. Yang kedua, PTKP bagi wajib pajak yang sudah menikah mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000. Dan yang ketiga, tambahan PTKP untuk seorang istri dengan penghasilan pajaknya digabung dengan penghasilan suami itu 54 juta. Dan yang terakhir, tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan dengan besaran itu 4.500.000 atau keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan. Nah, ketentuan jumlah tanggungan itu ada maksimalnya. Setiap wajib pajak itu maksimalnya tuh 3 orang. Dan selanjutnya perubahan regulasi PPh 21 terbaru yang saat ini diberlakukan itu adalah tarif efektif rata-rata pemotongan PPh pasal 21. Namun tahun ini juga tetap diberlakukan tarif pajak berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan itu untuk di bulan Desember karena itu tetap menggunakan PPh tarif progresif. Contohnya itu adalah Nadia adalah seorang karyawati dengan status lajang, kemudian ia bekerja di PT ABC dan dia sudah memiliki NPWP. Gajinya sebulan sebesar 8 juta. Hitunglah PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross, net, dan gross up serta take home pay yang akan diterimanya Nadia. Nah, yang pertama itu adalah metode gross. Dia kan tadi gajinya 8 juta. Nah, itu akan kita setahunkan dulu dikali 12 yaitu 8 juta dikali 12 96 juta. Nah, tunjangan pajaknya itu dia nol karena kan dia belum menikah ya dan tidak memiliki tanggungan. Selanjutnya itu adalah penghasilan bruto, yaitu dari gaji setahun ditambah tunjangan pajak itu 96. Nah, dikurangi dengan biaya biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Berarti 5% dikali 96 juta yaitu 4.800.000. Lalu di setahun lalu penghasilan neto setahunnya itu adalah 91.200. Nah, penghasilan tidak kena pajaknya itu 54 juta dan yang kemudian penghasilan kena pajak itu dari penghasilan neto dikurang PTKP yaitu 37.200 dan tarif PPh pasal 21 setahunnya itu 5% dikali dengan PKP. 5% dikali dengan 37.200 yaitu 1.860.000.
Nah, tarif PPh pasal sebulannya itu dibagi dari 1.860.000 dibagi 12. eh, maka maka dari itu tarif PPh pasal 21-nya itu 155.000. Nah, kemudian itu metode net. Metode net itu sama juga harus dikalikan dulu 12 bulan, yaitu 96 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5%, yaitu 4.800.000, dan dinetokan dalam setahun yaitu 91.200.000. PTKP-nya dia itu 54 juta, PKP-nya 91.200.000 dikurangi 54 juta yaitu 37.200.000, dan dikali 5%, dia dapat 1.860.000, dan per bulannya itu sama dengan metode gross, dia dikenakan 155.000. Kemudian metode gross up. Nah, ini dia lebih beda karena dia tuh di markup untuk tunjangan pajaknya. Dengan gaji dia yang 8 juta dikali 12 yaitu 96 juta, tunjangan pajaknya sebesar 1.957.895, yaitu penghasilan brutonya itu 97.957.895 rupiah. Biaya jabatannya itu sama 4.800.000, kemudian disetahunkan yaitu 93.155.895, dikurangi dengan PTKP-nya 54 juta, dia di PKP-nya itu sebesar 39.157, 895. Kemudian tarif PPh setahunnya itu sama, dia 5% dikali PKP, yaitu 1.957.895. Nah, tarif PPh sebulannya itu dia 163.158 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.